Salam cerdas. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Kartini Inspiring Woman. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu nih, para pemuda dan pemudi yang sangat produktif. Katanya sih mau bersilaturahmi sambil belajar, mau tanya-tanya. Yuk kita sambut tamu kita. Yuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Masya Allah. Nih dari mana nih? Kebetulan tadi habis aktivitas dari kantor. TV dari mana tuh? Sama dari kantor. Masya Allah. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Masya Allah. Ya lihat tuh teman-teman semangat nih. Mau belajar apa nggak tahu, tanya apa kita tanyain aja. Iya, yuk. jadi senang sekali bisa jumpa hari ini bersama sosok wanita seperti ibu ya. Masya Allah. Rasanya kemarin cuman lihat di TikTok. Kami lihat, waduh luar biasa viral di TikTok. Masya Penasaran Allah. ingin tanya. Nih pasti ada hal yang luar biasa bisa kami ambil dari keluar biasaan seorang tokoh. Masya Bukan Allah. Riau lagi ya, Kak Tiu, tapi Indonesia. Luar Masya Allah. biasa. Ini Aduh penasaran. jadi malu. Jadi penasaran nih Bu. Sebenarnya Ibu tuh kalau boleh kami tahu nih Bu Ya, ya. ya. Ibu asli mana sih kalau boleh tahu ya? Asli Aslinya. apa nih? Suku, Darah. darah, Darahnya berdarah biru atau enggak? berdarah gitu? biru atau enggak? Ya, ya. Kalau dari orang tua sih turunan dari ayah dan ibu itu orang Minang. Oke. Pasnya tuh di Pariaman. Pariam, Ya. kurang awak ya Kurang Bu ya. awak, Aci Uniang gitu ya. Nah, lahirnya di Pariaman tapi besarnya di Jakarta. Setelah menikah dibawa merantau ke Riau sama suami ke Tanjung Pinang. Oh. Dan setelah di Tanjung Pinang 13 tahun lebih kurang lama tinggal merantau lagi ke Pekanbaru. Dan Pekanbaru. sekarang di Pekanbaru udah lebih 25 tahun. 25 Masya Allah, tahun kerasa. luar biasa. Udah rasanya selama Kokoh. hidup nih paling lama kayak tinggal di Pekanbaru. Oke, asli Jadi udah jadi Pekanbaru. orang Pekanbaru Asli deh, Pekanbaru iya. Bu ya. Siap, siap. Jadi Bu, kami penasaran Bu ya. Karena Penasaran katanya. akhir-akhir ini kan Kak Tiu kita lihat kan di Instagram viral, Ya. di TikTok viral. Ya, alhamdulillah. Sebelum jadi influencer, sebelum jadi orang yang aktif di media sosial, kesibukan Ibu nih sebenarnya apa sih Bu ya? Kalau kalian boleh tahu sharing ke kami dan Boleh, teman-teman. boleh. Jadi gini, dulu tuh saya kan awalnya PNS. Oh, PNS. PNS. Pernah 19 Wow. tahun jadi PNS. Itu mimpi anak muda loh Bu. Iya, Ya Tiu ya. 19 tahun ya teman-teman. Teman-teman mungkin udah ada yang nyimak juga ya. Iya. 19 tahun jadi PNS, terus kemudian berhenti, bukan cuti ya, berhenti dengan hormat karena ingin fokus membesarkan usaha. Jadi Wow. ceritanya gitu awalnya. Kemudian kan karena dasar saya seorang bidan, jadi waktu itu saya punya usaha tuh klinik bersalin. Klinik bersalin. Klinik bersalin. Tapi sebelum sampai ke sini Bu, saya penasaran. Itu kan choice pilihan yang sangat berat Bu ya. 19 tahun di PNS, yang saya tahu PNS itu kan ada pensiunannya, bla bla bla. Itu Ya, keputusan ya, ya. yang sangat besar itu Bu ya. Betul, betul. Itu apa alasan terbesar Ibu meninggalkan posisi PNS itu? Jadi gini, hidup itu kan pilihan. Benar. Dulu waktu saya belum tahu dunia usaha, memang waktu itu kan kita di PNS rasanya udah nyaman lah di PNS gitu kan ya, dengan penghasilan yang pasti setiap bulan. Iya. Nah kemudian ketika saya mulai belajar usaha, wirausaha, ternyata saya pikir usaha ini akan lebih bagus ketika saya fokuskan karena dia cukup menghasilkan ya dari segi finansial dia menghasilkan uang yang lebih besar. Wow. Yang kedua juga dari segi kebebasan waktu lebih bebas. Iya. Dan dari segi kebermanfaatan juga saya merasa lebih bermanfaat di situ gitu. Oke. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti PNS, kemudian fokus untuk mengembangkan usaha. Begitu. Tiga hal yang luar biasa nih teman-teman. Luar biasa sekali ya, kebermanfaatan, waktu, dan juga tentunya Iya, tadi betul. uang. Jadi ada satu hal nih teman-teman,
bahwa dunia penghasilan itu bukan hanya di dunia kerja saja. Dunia kerja itu hanya satu pintu dari 10 pintu rezeki. Jadi kalau kita satu pintu yang kerja itu mencari rezeki dari satu pintu, rebutan di situ berdarah-darah. Ada 9 pintu nih yang nggak dilirik orang. Makanya saya pilih yang 9 pintu itu, belum banyak saingan. Wow, luar biasa. Begitu ya. Yuk kita lanjutkan nih, Iya. dengerin lagi nih pertanyaan beliau-beliau ini. Lanjut silahkan. Terus kan saya juga lihat nih, Ibu kan sangat pantas lah dibilang tokoh. Kenapa? Sudah menulis 3 buku yang luar biasa. Ya. Buku yang terakhir yang saya lihat di media sosial Ibu, ternyata ini dia. Ini kan yang luar biasa. Ya. Ini dari mana nih waktu ya? Nulis iya, bisnis iya, ibu rumah tangga iya, terus istri iya. Bagaimana sih manajemen waktu sampai bisa nulis nih, Bu? Jadi Penasaran. gini, kita tuh kan dikasih waktu sama Allah 24 jam ya teman-teman ya. Kita dikasih Allah, orang sukses, orang gagal, orang biasa itu sama-sama 24 jam. Nah sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu gitu, memanagenya itu yang paling penting. Kalau saya memang dari waktu yang ada, katakanlah 24 jam itu kita kan waktu tidur kita, kalau saya lebih kurang maksimal tidur saya tuh 6 jam, antara 5 sampai 6 jam. Tapi rata-rata kayaknya cuma 6 atau 5 jam lah gitu ya. Nah sisanya itu memang lebih dari hampir 18 jam itu adalah waktu produktif saya gitu, dari pagi sampai malam. Nah itu yang saya bagi-bagi, ada waktu yang untuk membesarkan usaha, ada waktu yang untuk belajar, ada waktu yang untuk membuat karya, ada waktu untuk bertemu teman, dan segala macam itu memang dibagi-bagi waktunya. Sehingga sebetulnya kalau kita sudah tahu membagi waktu, insya Allah sih lebih nyaman, lebih bisa lah gitu. Yang penting menghargai waktu yang 24 jam itu. Jadi kalau saya lihat, ibu itu tidak diatur sama waktu, Tapi saya yang ibu mengatur waktu. Betul. Betul. Keren sekali. Penasaran, kapan sih ibu mulai main media sosial? Kalau main yang aktif betul sih baru 2 tahun terakhir ya, membuat video motivasi yang viral itu. Alhamdulillah kan kalau untuk video tuh ada video yang ditonton lebih dari 15 juta orang. 15 juta? Ya, satu Wow, videonya. fantastis. Iya, alhamdulillah sudah 200 video lebih yang saya buat gitu. Alhamdulillah. Nah, kenapa itu lahir? Inspirasinya gini, banyak tontonan-tontonan yang kita lihat ya teman-teman di TikTok, atau di Instagram, itu banyak kalau saya bilang tuh tontonan sampah. Jadi kasihan kan kalau generasi muda diberikan tontonan sampah, dicekoki tontonan sampah, mau jadi apa? Sementara kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya sumbernya dari database yang ada di pikiran kita. Kalau isi pikiran kita ini nggak ada apa-apanya, terus apa dong karya yang kita lakukan? Maka oleh karena itu kalau kita ingin produktif dan segala macam, isi nih pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Makanya akhirnya saya ingin teman-teman dengan video ini bagaimana saya bisa membawa kebaikan di dalam ikut andil lah di dalam media sosial itu, agar tidak semua yang ditonton masyarakat itu adalah tontonan sampah gitu. Dan alhamdulillah ketika saya launching pertama, video saya itu langsung viral. Ya. Udah ditonton hampir 1 juta orang waktu itu. Jadi sampai sekarang memang yang video viral di atas 1 juta tuh udah banyak. Jadi itu yang membuat saya semakin semangat bisa berbagi kebaikan, inspirasi kepada orang. Iya. Karena kalau hal positif tidak disebarkan di media sosial, maka hal negatif yang akan diterima. memenuhi media sosial. Betul. Kartini gimana nih pertanyaannya? Ya nih Bu, kan Ibu sering upload video Bu ya. Tapi kadang ada yang nggak sesuai nih sama keinginan netizen gitu judulnya, atau apa, ada pro dan kontra gitu Bu. Iya, biasalah hidup ya Bu ya. Nah, gimana sih tanggapan Ibu gitu, ada pro dan kontra di antara video yang udah Ibu share gitu? Manajemennya gimana? Ya, jadi yang pertama tuh yang perlu kita ingat, tidak akan ada 100% orang yang setuju dengan kita. Wow. Sebagus apapun kita yang kita posting, nggak akan 100% orang suka dengan kita. Karena kan setiap orang pikirannya berbeda-beda, cara tanggapannya berbeda-beda. Di awal-awal waktu saya bikin video nih, teman-teman juga ya agak baper juga awalnya, kok komennya ada negatif-negatif gitu kan. Tapi lama-lama saya pikir gini, kenapa dia berpikir negatif? Karena dia nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Ya udah, akhirnya saya menganggap ya itu biasa aja. Sekarang sih kalau ada negatif udah siap aja, nggak ada masalah. Karena belum tahu mereka. Ya kita doain aja supaya dia akhirnya positif. Keren sekali. Fokus pada yang positif aja. Infoin yang dong negatif ke kami biar juga seluruh masyarakat Indonesia tahu akun-akun Ibu nih
Di TikTok itu apa nama akunnya? Oke. Kalau di TikTok namanya Kartini Inspiring Woman ya, teman-teman. Jangan lupa yo di follow yang belum follow ya. Kalau di Instagram namanya Kartini SKM Real ya, kalau nggak salah ya, Kartini SKM Real gitu. Kalau di YouTube ya inilah Kartini Inspiring Woman. Oke. Gitu. Bu boleh dong sebut, tadi kan Ibu bilang nih ketika berhenti jadi PNS itu memilih untuk membangun usaha. Ya. 3 usaha Ibu. 3 ini kan banyak ya Kak Tiu ya. Kalau usahanya ada 7 lebih. 7. Waduh, nggak apa-apa kita sebutinnya semua. Boleh, biar teman-teman nanti terinspirasi kan gitu ya. Kami sebenarnya udah tahu ya. Tapi mungkin penontonnya belum tahu ya. Satu. Ya insya Allah ya. Kalau yang di awal ya, saya bisnisnya di awal itu adalah kan klinik. Nah, kemudian klinik ini berkembang menjadi sebuah rumah sakit ibu dan anak. Nah, sekarang juga sedang proses pembangunan pembesaran gedung rumah sakit ibu dan anak. Namanya Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Kemudian ada juga klinik bersalin Anissa. Nah, ini ada 2. Kemudian kita juga punya sekolah, ada sekolah TK dan SD IT Anissa. Kalau sosialnya ada panti asuhan Putri dan Putra Anissa. Terus kita juga bikin rumah tahfiz untuk anak-anak kami. Itu juga namanya Rumah Tahfiz Anissa. Kemudian kita juga punya kuliner. Nah, ada 3 kuliner yang ada di Pekanbaru ya teman-teman. Kalau di Pekanbaru itu ada Dendeng Batoko Kincai ya. Udah cabangnya di mana-mana. Udah 3 cabang. Enak banget itu. Kemudian ada ayam geprek kumlot. Terus ada juga satu lagi bubur ayam no, ini yang tak kalah menarik, dia baru ya. Tapi alhamdulillah insya Allah bubur ayam no ini kan baru 1,5 tahun umurnya. Insya Allah udah hampir 7 cabang deh. Sekali-sekali boleh dong kami diajak Ibu main ke situ ya, Kak Tiu ya. Boleh. Pertanyaan masih banyak teman-teman. Kita dengerin lagi yuk. Ya apa tuh? Ini ngomongin kincai sebenarnya itu udah saya kenal itu dari istri. Jadi istri itu termasuk yang sangat menggemari apa ya? Kalau saya bilang menu-menu di kincai. Iya. Penasaran kan nama usaha Ibu ini kan unik-unik ya. Anissa, habis itu kincai, noi, kumlot. Boleh Ibu jelasin deh gitu. Apa sih makna-makna? Oke, makna-maknanya ya. Kalau rumah sakit atau klinik kan namanya Anissa. Kenapa Anissa? Anissa itu kan perempuan. Karena saya tuh bidan, dasarnya tuh melayani perempuan. Jadi saya pengennya biarlah namanya Anissa yang biar bunyinya ada islaminya lah gitu kan. Nah, kemudian kalau kincai itu Dendeng Batoko Kincai itu teman-teman asalnya tuh dulu dari Kerinci Jambi. Kebetulan kan suami orang Kerinci Jambi. Jadi akhirnya karena memang Dendeng Batokonya ini dari Kerinci Jambi, resepnya lah ya yang terkenal di Kerinci. Jadi akhirnya kita namain Kincai. Sekalian ngangkat nama Kincai lah. Jadi orang tahu juga Kerinci gitu kan. Iya. Terus kalau ayam geprek kumlot, kenapa itu namanya kumlot? Ya kepingin aja sih, kumlot itu kan artinya asal katanya dari cum laude gitu ya, terbaik gitu kan. Jadi kita kepingin nanti ayamnya itu yang terbaik lah, terenak gitu. Alhamdulillah juga digemari orang di sini. Kemudian yang terbaru adalah bubur ayam noi. Noi itu sebetulnya sih plesetan dari nomor 1 Bang Sira. Jadi pengennya sih bubur ayam kita sih nanti menjadi nomor 1 di Pekanbaru untuk saat ini. Tapi Bang Sira pengen tahu nggak, teman-teman pengen tahu nggak, itu saya punya 3 kuliner sebetulnya resepnya dari mana? Penasaran. Nih banyak orang yang tanya nih resepnya dari mana tuh? Resep aslinya dari mana tuh? Jadi nih Bang Sira, teman-teman ya, resep Dendeng Batoko Kincai itu 70% itu racikan saya sendiri. Karena saya tuh hobinya meracik makanan. Alhamdulillah ya dikasih Allah tuh punya multi talent lah ya, katanya hobi macam-macam, hobi juga mengutak-atik masakan. Jadi memang di Kincai itu hampir 70% itu resepnya resep saya. Jadi yang belum pernah tahu silahkan coba ya. Sebab kalau nggak coba rugi, karena Kincai adalah salah satu dendeng yang paling enak di Pekanbaru. Nah kemudian yang kedua di ayam geprek sama noi juga resep saya. Asli jadi bisa nih Kak Tiwi belajar. boleh pasti nih nanti teman-teman bagaimana kok Ibu bisa ya gini, bagaimana caranya usaha ya. Alhamdulillah dari semua usaha saya ya alhamdulillah tuh jalan bagus ya, bertumbuh semuanya. Tentu semuanya ada caranya, ada strateginya. Terus kapan dong kita bahas nanti ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu bisnisnya yang sudah saya bangun. Dan dari sekian bisnis yang saya bangun, Bang Sira, udah ada juga loh yang bangkrut, ibaratnya gini, yang udah jadi almarhum gitu. Saya pernah punya bisnis dulu
showroom mobil, Oh, itu bangkrut. betul. Anak-anak saya jalanin bangkrut. Kemudian bakso gepeng, bangkrut. Oke. Pernah juga bikin ayam goreng dan bebek goreng. Namanya ayam goreng bebek goreng Kartini dulu. Bangkrut. Kalau ditanya kenapa bangkrut? Ya yang jelas salah pengelolaan. Salah ngelola karena waktu itu belum pandai yang ada benang mengelola. merah yang kami penasaran, ternyata yang kita lihat hari ini Ya. bukan hanya penuh dengan kemudahan, Oh, tidak. tapi dibangun dengan keringat, air Iya. mata, semangat, dan semuanya nih Bu ya. Semuanya. Hari ini buah dari masa lalu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Ya. sekali. Berarti Ibu Sebetulnya sih belum juga merasa buah ya. Iya. Gini, orang sukses itu ada satu hal, nggak boleh cepat puas. Oke. Orang sukses itu nggak boleh cepat puas. Jadi kita tuh tidak boleh berhenti berkarya. Sepanjang usia masih ada, Allah masih kasih kita nafas, kita harus terus berkarya. Karena apa? Karena ketika kita mati, kita harus membuat bagaimana Allah kasih kita ilmu, Allah kasih kita kelebihan ini harus bermanfaat untuk kebanyakan orang. Keren. Sehingga nanti Allah tuh bangga. Ketika kita mati, Allah tuh bangga menciptakan kita sebagai manusia. Keren ya Tiwi ya. Jadi gini Bu, kami sama Tiwi nih kan penasaran ya, Ibu kan pernah gagal, anak muda hari ini kan mudah kali ya, sedikit-dikit baru coba udah putus asa, menyerah. Minta dong Bu tipsnya nih kalau lagi gagal untuk kami anak muda. Ya. Gimana supaya bisa bangkit? Apalagi Bu, saya yakin ini bukan 1 kali 2 kali gagal lagi. Pasti banyak. Bagaimana tips bangkit lagi dari kegagalan? Tahu dia. Ya, jadi nggak ada yang namanya bisnis tuh nggak gagal. Itu yang harus dipegang dulu ya. Bahwa ketika kita belajar bisnis, mulai bisnis atau apapun lah ya, usaha, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi gini, para pemula yang memulai usaha itu hampir 90% itu gagal. Jadi kemungkinan berhasilnya cuma 10%. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, udah banyak belajar bisnis dan segala macam, udah dapat pengalamannya, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana caranya tadi Bang Sira kan nanya nih teman-teman, bagaimana caranya supaya nggak takut gagal dan segala macam? Ingat ya, yang pertama, bahwa yang pertama kita pasti ada gagal. Itu ada gagal pasti Bu ya. Dan gagal itu sebetulnya bukan gagal. Gagal itu artinya belajar. Pesennya tuh lu tuh belum pinter, lo harus belajar lagi biar bagus. Nah, terus satu lagi ingat, kalau kita gagal, kan kita punya temen tuh nggak semuanya suka sama kita, bener nggak? Banyak orang dia lebih seneng lihat orang susah dan susah lihat orang seneng. Nah kalau kita gagal pada waktu kita belajar usaha terus gagal, terus kita berhenti, itu teman-teman kita tuh yang nggak suka sama kita tepuk tangan tuh begini ya teman-teman, betul nggak? Pada tepuk tangan. Daripada ditepuk tanganin sama teman-teman, bangkit, nggak boleh. Jadi setiap saya belajar, setiap saya gagal, saya bangkit lagi. Kenapa? Karena saya nggak mau ada tepuk tangan di belakang. Keren. Gitu. Luar biasa ya. Bu, saya mau tanya satu deh Bang ya. Ini kan kami anak muda nih sering mager Bu ya. Iya. Gitu ya, produktif gitu. Kasih tips dong Bu buat kita anak muda supaya nggak mager gitu. Iya, ini mager. Mau juga nih teman-teman nih ya. Boleh. Jadi gini, memang zaman sekarang, anak sekarang tuh kok lebih banyak mager, males gitu ya. Agak males jadi. Saya cuma ingetin aja deh teman-teman. Nggak ada orang males yang sukses. Nggak ada orang males yang kaya. Nggak ada orang males yang hidupnya senang nanti di hari tua. Kebanyakan orang yang sengsara di hari tua, orangnya waktu muda males, buang-buang duit, bakar-bakar duit, ya, terus nggak menjaga akhlak, nggak deket sama Tuhan. Maka kalau kita ingin sukses, maka kita harus deket sama Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia yang memberi rezeki. Itu yang pertama. Jadi kita, misalnya agama kita Islam ya, jalankan dong agama kita dengan baik gitu. Perintah Tuhan harus kita jalankan. Kemudian ya kita harus selalu belajar, harus selalu berusaha menjadi orang baik, ya, berteman dengan orang-orang yang positif, selalu mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi yang ditonton, yang didengar, yang diucapkan tuh hanya yang boleh yang baik-baik gitu. Supaya hasilnya yang baik-baik saja. Kata-kata Ibu kan indah-indah semua ya. Masya Allah. Gimana sih Bu kalau kami pengen udah nih mendapatkan kata-kata motivasi Ibu? Tadi kan ada buku tuh. Ya. Gimana caranya itu udah bisa kami beli atau kami pesan kayak begitu Bu untuk masyarakat Indonesia? Boleh. Kan kalau hari ini rasanya terbatas sekali ya. Bener. Ngomong sama Ibu ini kan daging semua. Masya Allah. Banyak sekali informasi yang luar biasa kami teman-teman dapatkan. Tahu nggak daging semua katanya. Jadi benar. Jadi kan saya udah punya buku 3 nih, Bang Sira. Yang pertama buku Tersesat di Jalan yang Benar. Tersesat di Jalan yang Benar. Itu lahir
waktu saya waktu saya berhenti PNS ya kan. Waktu saya berhenti PNS kan teman-teman banyak bilang, oh sesat, masa orang berhenti masuk PNS aja rebutan kok dia berhenti gitu. Akhirnya saya bikin buku Tersesat di Jalan yang Benar. Nah, buku yang kedua itu judulnya teman-teman, Happy Hamil, Happy Mom. Nah, kenapa? Ini buku untuk bimbingan orang selama hamil dan menyusui, melahirkan itu dengan nyaman. Nah, jadi karena saya bidan, pengalaman 20 tahun jadi bidan, udah nolong persalinan 2000 persalinan. Jadi alhamdulillah buku itu jadi pegangan buat ibu-ibu yang sedang hamil. Bagaimana melahirkan dengan tenang, nyaman dan tidak takut, yang pastinya dengan cara normal. Nah, kemudian buku yang ketiga nih lahir dari video motivasi. Video motivasi saya kan udah lebih 200 nih di media sosial. Jadi kan orang kalau mau nonton berulang-ulang kan nanti pakai paket data, bayar lagi gitu kan. Akhirnya itulah saya bikin bukunya. Mana ya bukunya? Kita lihat dulu deh bukunya nih ya, contohnya nih. Masya Allah, ini bukunya. Ternyata ini Sudah jatuh. Iya, ini luar biasa. Nih ternyata ini dia cara mudah jadi sukses dan bahagia. Ini idenya tuh karena dari video motivasi gitu. Akhirnya bagaimana yang di video ini bisa menjadi sebuah buku pegangan lah ya buat para kaula muda. Karena kan ini ketika kita ada masalah, barangnya ada di tangan kita. Nah, jadi buku ini kecil, ringan, dan isinya tuh keren banget karena ditulis dengan berbagai warna, dengan font yang berbeda, yang nggak akan bikin kita bosen. Dan insya Allah ini ada nanti bertema nih Bang Sira ya, ini tema di seri 1 dulu. Seri 1 tuh tentang kehidupan, tentang finansial dan segala macam. Jadi sebagai manusia tuh kita kan harus cerdas macam-macam tuh, harus cerdas keuangan, harus cerdas di dalam mengelola kehidupan gitu. Nanti insya Allah seri keduanya akan mungkin temanya beda lagi gitu. Nah, ini kalau kita misalnya ada masalah kan, tinggal buka aja di sini ada gitu. Jadi walaupun Bu Kartini nggak ada, nanti buku ini tetap ada menemani. Jadi tunggu ya. Ya tunggu saja waktunya. Insya Allah dalam waktu dekat buku ini akan dipublikasikan keluar. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti kita kasih tahu ya, tunggu saja. Ya, lanjut Bang Sirajudin. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi bukunya tadi kecil, indah, tidak bosan membaca, full color, bukan hanya tulisannya yang bagus, yang indah, yang menginspirasi, tapi juga isi yang paling penting tuh. Luar biasa. Iya. Baik Bu, rasanya enggak ada, kalau ngomong sama Ibu ini ya, nggak ada habis-habisnya ya. Benar. Nggak ada habisnya. Iya. Coba Bu, sebelum ini kita minta nih kalimat indah untuk para kaula muda dengan banyaknya tantangan, challenge hari ini agar mereka bisa selalu produktif. Yes. Jadi gini, teman-teman juga ya banyak nih anak muda sekarang yang hidupnya selalu mencari zona nyaman. Sedikit-sedikit zona nyaman. Kerja nggak nyaman pindah. Dengan orang tua nggak nyaman kabur. Dengan adik-beradik nggak nyaman cari. Dengan pacar nggak nyaman pergi lagi. Sedikit-sedikit pengennya nyaman. Padahal ya nih teman-teman yang perlu diingat. Tidak ada zona nyaman kalau kita dalam pertumbuhan. Kalau kita ingin sukses, kan bertumbuh tuh, nggak ada zona nyaman. Kalau Anda cari kenyamanan, Anda nggak akan pernah bertumbuh. Dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Nggak ada itu. Kalau kita ingin bertumbuh, di zona nyaman tuh nggak ada. Di zona nyaman nggak ada pertumbuhan, di pertumbuhan juga nggak ada nyaman gitu. Nah, terus pertanyaannya kapan dong Bu boleh nyaman? Nyaman itu kalau kita udah sukses, kalau kita udah kaya, duitnya udah banyak. Percaya deh. Saya pun sekarang kalau dibilang orang udah sukses, apakah saya sudah di zona nyaman? Enggak, tuh saya nggak pernah berhenti untuk berkarya. Saya selalu mencari kesibukan, saya selalu mencari kegiatan yang membuat sebetulnya nggak nyaman. Kalau bilang, ibu tuh nggak capek, justru nyamannya saya tahu di mana? Ketika saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Keren. Itulah baru nyaman saya. Zona nyaman bukan tempat untuk bertumbuh. Betul. Maka carilah zona yang produktif. Iya, kalau kita masih mencari zona nyaman, berarti Anda tidak siap untuk bertumbuh. Terima kasih, senang sekali Bu. Iya. Terima kasih banyak. banyak. Saya juga senang banget nih didatengin anak muda ya. Mudah-mudahan nih semakin banyak pemuda-pemuda yang terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Karena sekarang banyak banget pemuda-pemuda pengen sukses, pengen maju, tapi nggak tahu caranya dari mana. Pesan saya sering-sering dengar motivasi, sering-sering baca buku motivasi, buku-buku yang membuat kita cerdas ya, buku-buku yang membuat kita lebih sukses. Terus teman-teman kita pilih, nggak boleh sembarangan. Nah itulah kalau kita pengen sukses gampang. Karena apa? Sukses itu berpola,
Gagal itu berpola, maka kalau ingin sukses ikuti pola orang Oke, sukses. terima kasih banyak Bu. Oke. Sharingnya luar biasa. Udah selesai nih pertanyaannya nih. Masih banyak Masih sebenarnya. banyak. Oh, Nanti masih aja kita banyak. sambung Nanti lagi kita ya. sambung lagi. Baik, teman-teman kayaknya sudah waktunya sudah panjang nih ya. Nanti kita banget. sambung lagi. Saya yakin teman-teman masih banyak pengen tahu menggali dari saya. Saya sih senang-senang aja ditanya. Silahkan ya di sisa umur ini. Kalau memang ada pengalaman ilmu saya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya siap untuk berbagi. Dan jangan lupa ikuti terus, pantengin terus channel YouTube Kartini Inspiring Woman. Sampai ketemu.